Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rusminawati Amijaya, CGP Angkatan 9, dari SD Negeri Pangestu, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Modul 1.4 Budaya Positif. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan siswa di sekolah saya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap memvalidasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Tahap terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kasus pertama. Keke merasa kesal karena tangannya terluka oleh temannya. Ia merasa marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ya, kenapa Kay? Duduk Kay. Apa kabar baik? Alhamdulillah baik. Ada apa Kay? Gue tadi tuh kayak itu lagi nyantai dia tadi Alif Kenapa? megang sapunya tuh dikejakin ke tangan Keke sampai berdarah. Oh, tangan Kekenya sampai berdarah. Iya. Yang mana? Ini Oh, terus setelah sama Keke diapain tangannya tadi? ini pakai baju Dilap pakai baju. Banyak nggak darahnya? banyak. Masih sakit sekarang? Enggak, sudah sembuh. Enggak, alhamdulillah. Nah, tadi kenapa Keke? Harusnya ke ibu tadi, nggak bilang ke ibu pas berdarah itu. Tapi kamu bisa tadi ngebersihin sendiri. Udah dicuci pakai air belum? Belum. Nah, nanti kalau begitu lagi, Keke cepat ke ibu bilang, ibu tangan Keke berdarah gitu ya. Jadi nanti ibu bisa melihat luka Keke itu seperti apa. Terus jangan disusut sama baju, nanti bajunya kotor. Terus lagi nanti kan lukanya jadi nggak bersih kalau sama baju. Harusnya dicuci sama air atau sama alkohol. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang terjadi ke Keke cepet-cepet bilang ke ibu ya. Kalau ibu tidak ada, bisa Keke bilang ke guru-guru yang lain yang ada di kantor. Oke? Nah, coba sekarang Keke ceritakan kronologinya. Bagaimana sih bisa sampai tangan Keke berdarah itu? Coba ceritakan. Jadi kan Keke itu lagi main sama teman-teman. Ada Alif lagi main sapu. Nah, Keke itu ditutupin, Alifnya suruh keluar. Kata Alifnya, jangan Alif takut dimarahin sama kelas 6. Alif udah dimarahin sama kelas 6, terus marah-marah sama Keke, terus di Kekenya diajak berantem. Sapunya diapain sama Alif? Gitu kan karena ini Keke mau gini, Alifnya juga sih kesini. Oh, tangan Kekenya begini. Jadi sapunya dipukulin ke meja, kena tangan Keke. Terus abis itu gimana? Habis itu Keke itu mau minta berat ke Alif, tapi Alifnya gak mau ajak berantem. Terus sama Keke dibalas? Balas Dibalasnya gimana? berantem. Digimanain sama Keke Alifnya? Mau minta maaf tapi Alifnya gak mau. Oh, mau minta maaf, Alifnya nggak mau. Jadi berantem aja sama Keke. Terus Alifnya diapain sama Keke?
jadi apa-apain Alif teh pegang penggaris sama yang si itu yang eja lagi yang si Radia. Nah, terus digini-gini ditekan kena tangannya teh bukan gara-gara Keke, gara-gara si Alif sendiri diginiin penggarisnya tekan banget. Oh gitu. Keke mukul nggak? Mukul. Pakai apa mukulnya? Pakai tangannya ini. Pakai tangan. Kenapa? Kena badan Alif. Oke. Tapi Keke udah mau minta maaf itu teh. Tapi Alifnya nggak mau maafin. Oke. Nah, kalau menurut Keke, kalau Keke membalas Alif dengan memukul itu salah tidak? Salah. Harusnya bagaimana? Meminta maaf. Harusnya meminta maaf. Nah, kalau menurut Keke, kalau Keke sedang emosi, sedang marah, itu Keke harus bagaimana? Sabar. Harus sabar. Terus harus bagaimana lagi? Harus Diam, harus menenangkan diri. Tidak boleh melawan. Kalau Alif belum mau memaafkan, sudah Keke tidak apa-apa, jangan memaksa, jangan membalas juga. Sudah biarkan saja ya. Kalau gitu jangan dibalas mukul sama Keke. Nah, kalau misalnya Keke sudah tidak bisa menangani itu, Keke cepat laporan sama ibu. Nanti kalau ibu datang, jadi ibu bisa menasehati Keke, bisa menasehati Alif. Jadi jangan sampai terjadi pertengkaran seperti tadi ya. Tadi tangan Keke berdarah, terus Alif juga tangannya sakit oleh Alif sendiri ya, ditekan-tekan ke penggaris gitu. Tapi tadi nangis nggak Keke? Nangis. Alifnya nangis? Dua-duanya nangis. Tapi sekarang gimana? Udah maaf-maafan belum? Oke, bagus. Nah, sekarang dari ibu pesan untuk Keke, kalau Keke mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman Keke, Keke jangan membalasnya. Kalau itu terjadi di sekolah, Keke bisa laporan ke ibu guru. Kalau ibu tidak ada, bisa ke guru yang lain. Seperti tadi, Bu, tangan Keke berdarah, jadi nanti ibu bisa langsung mengobati Keke ya. Nah, kalau Keke mendapatkan kekerasan dari teman Keke, Keke jangan membalasnya lagi dengan kekerasan juga ya. Keke kalau bisa diam dulu, terus tenangkan Keke, tenangkan diri Keke, jauhi Alif. Jadi kalau dekat kan nanti jadi berantem seperti tadi, Keke mukul, jadi akhirnya menangis dua-duanya ya. Jadi harus bersabar. Kemudian kalau merasa Keke bersalah, meminta maaf. Kalau Alif yang bersalah, meminta maaf ke Keke, Keke harus memaafkan ya. Mengerti tidak? Oke, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Putri. Saya dari kelas 4A. Saya senang sekali diajak diskusi oleh ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari emosi. Karena perilaku teman sekelas saya harus banyak bersabar dan mengendalikan diri serta saling menyayangi sesama teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Rizky sering tidak masuk sekolah, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Rizky, ibu lihat absen Rizky di sini. Kemarin Rizky ada 2 hari tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Kenapa? Ayo, kenapa? Keberangan, kesiangan. Kenapa Rizky bisa kesiangan? Karena Bergadang ngapain? Ngapain bergadangnya? Bakar-bakar. Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Setengah 10. Biasanya tidur jam berapa Rizky? Udah adzan Isya tidur. Kalau kemarin setengah 10. Jadi akibatnya Rizky bangun tidur kesiangan, lalu berangkat sekolahnya juga kesiangan. Jadi akhirnya Rizky tidak sekolah. Pantesan ibu kemarin absen kan udah 2 hari Rizky tidak ada ke sekolah ya. Nah, kalau menurut Rizky, tindakan Rizky itu benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena tidak sekolah. Karena tidak sekolah. Harusnya bagaimana? Sekolah. Harusnya sekolah biar sekolahnya tidak terlambat. Harus
tidur. Harus tidur tepat waktu. Kalau Rizky biasa tidur jam 8, jam setengah 9. Kalau tidurnya terlambat misalnya jam setengah 10, jam 10. Jadi kalau mau bangun pagi itu masih ngantuk ya? Iya. Nah, Rizky kalau sudah terasa seperti itu berarti tidak boleh diulangi ya. Besok-besok lagi begitu Rizky ngantuk harus langsung tidur. Jadi pas bangun itu Rizky segar dan semangat untuk berangkat ke sekolah. Iki, Ibu mau tanya coba, kewajiban Rizky sebagai seorang pelajar itu apa? Main. Main, itu kewajiban atau hak? Hak Hak. Kalau kewajiban itu apa sih? menulis. Yang harus dilakukan oleh Rizky sebagai seorang pelajar itu apa? Sebagai seorang anak sekolah itu apa? Belajar. Lalu apa lagi? Membaca. Lalu? Harus sekolah tidak? Harus. Oke, harus sekolah. Sekolahnya harus bagaimana? Rajin. Harus rajin. Terus apa lagi? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Itu kewajiban Rizky. Nah, kewajiban itu harus Rizky laksanakan. Tidak boleh menuntut hak kalau kewajibannya belum dilaksanakan. Misalnya Rizky, Mama minta uang jajan tapi sekolahnya tidak. Atau misalnya main terus, kan itu hak Rizky untuk bermain, tapi kewajibannya juga harus dilaksanakan. Jadi harus seimbang antara hak dan kewajiban. Harus rajin sekolah, harus semangat, dan harus jadi anak yang soleh biar membanggakan kedua orang tua. Nanti ibu juga bangga sama Rizky. Wah, Rizky sekolahnya rajin, gak bolos lagi, datangnya tepat waktu, gak kesiangan lagi. Itu berarti Rizky tandanya sudah melaksanakan kewajiban Rizky sebagai seorang pelajar. Ya? Mengerti? Mengerti. Oke, siap melaksanakan? Siap. Bagus. Oke, kalau begitu Rizky boleh istirahat, bergabung lagi dengan yang lain ya. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.